Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, atas nama Allah yang maha kasih sayang, penebar kasih. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama, pengetahuan teknologi, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Para siswa sekalian, semoga di hari ini kalian tetap sehat dan selalu gembira walaupun apapun yang kita alami saat ini. Di pembelajaran kita kali ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan ilmu. Bagaimana semangat menuntut ilmu dan bagaimana memiliki kesabaran di dalam belajar, begitu pula kewajiban untuk mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Di dalam materi ini akan kita bahas tentang hukum bacaan tajwid Quran Surat At-Taubah ayat 122 beserta makna kandungan yang ada di dalamnya. Para siswa sekalian, mari kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang simak penjelasan yang berkaitan dengan ilmu. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Namun ini dilalaikan, ini diremehkan hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam lebih tertarik memenuhi mal-mal yang ada, pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar di tengah-tengah kita, dibanding memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agamanya. Padahal ini wajib. Dan apabila kita tidak mengerjakan yang wajib, maka kita berdosa, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu untuk diri kita. Lalu bagaimana kita mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Menjaga istri dan anak-anak dari api neraka adalah mengajarkan mereka ilmu agama. Bagaimana kita bisa mengajarkan istri dan anak kita ilmu agama sedangkan kita tidak tahu ilmu agama? Ulama mengatakan orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Kita nggak punya uang, bagaimana kita bisa bersedekah? Bagaimana kita bisa berinfak? Kita tidak tahu makna la ilaha illallah karena kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah ngaji. Bagaimana mengajarkan anak kita la ilaha illallah? Kita tidak tahu makna wa anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana kita bisa ajarkan istri kita Muhammadan Rasulullah? Kita tidak tahu apa makna Islam.
Apa konsep Islam? Bagaimana kita bisa mengajarkan Islam di hadapan istri dan anak-anak? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib. Ini bukan kegiatan alternatif. Ini bukan kegiatan sekunder. Kalau sempat datang, kalau nggak sempat kirim salam aja sama ustadznya. Ini harus dikerjakan. Kita harus belajar, 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 dan belajar. Jihad menuntut ilmu. Jihad dengan Al-Quran, sudah. Jihad dengan membuka kedok munafik, kafir, sekuler, liberal, sudah. Jihad dengan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara hadis ini tak pulang-pulang. Kok nggak pulang nak, mama sudah rindu nak mau puasa. Kata ustadz, makin lama makin banyak pahalanya. Pahala betul, tapi bakti kepada orang tua juga adalah bagian dari jihad. Menggerakkan segenap kemampuan untuk menyelamatkan orang tua, menyelamatkan anak, menyelamatkan keluarga. Maka kata Nabi SAW, kana fi sabilillah, dia sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Pak Ustadz, ini ilmu apa saja? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, semua ilmu yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan belajar ilmu biologi. Ilmu biologi ilmu kafir. Jangan belajar psikologi, psikologi sekuler. Jangan belajar komputer. Komputer bukan Islam. Dengan komputer itulah ceramah kita bisa didengar oleh saudara-saudara kita di penjuru dunia. Dengan streaming, ini kan alat. Ini alat yang punya orang kafir, tapi memanfaatkannya kita. Oleh sebab itu maka ini alat dipahami dengan alat, bahwa dia hanya penyampai berita saja. Gara-gara belajar ilmu psikologi itulah orang bisa menjelaskan bagaimana psikologi Islam, ekonomi Islam, politik Islam. Itu hebatnya Islam. Cari di agama lain. Ada mengkaji tentang psikologi Islam, politik Islam, ekonomi Islam. Semuanya dikaji dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW datang membawa agama ini bukan untuk mati. Ini banyak orang silap, dianggapnya Islam ini untuk mati. Sehingga kalau udah Ustadz datang ke kantor, Ustadz, alhamdulillah dengan kedatangan Ustadz kami jadi ingat mati. Emang ini Ustadz mati? Allah nurunkan Al-Quran ini bukan untuk mati, tapi pahalanya bisa dibawa mati. Allah turunkan Al-Quran untuk ente hidup di dunia dengan benar. Kalau berekonomi, ekonominya Islam. Kalau berpolitik, politiknya Islam. Kalau ente benar hidup di dunia, nanti di akhirat dapat pahala yang benar. Bukan berarti kalau sudah cerita Islam mati. Sudah cerita Islam mati. Akhirnya orang tidak menganggap Islam itu untuk dunia. Jelas-jelas doanya diulang bolak-balik ketika tawaf. Ini rukun yang mana? Ini Hajar Aswad. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya dulu. Mustahil dapat akhirat hasanah kalau dunianya morat-marit. Oleh sebab itu maka genggam dunia ini. Wah, ini Ustaz, perasaan biasa ceramah tak begini semangatnya. Banyak anak-anak muda. Anak-anak muda mesti kasih semangat. Nanti kalau saya ceramah, anak muda sekalian, marilah kita mengingat sakaratul maut. Habislah kita. Ilmumu kudu gathuk karo atimu, kudu gathuk karo akidahmu. Ngopo duwe ilmu ora gathuk karo akidah? Untuk apa dunia tidak menyatu dengan Allah di dalam dirimu, kan gitu. Untuk apa juga engkau beriman tapi tidak bisa mengolah duniamu, kan begitu. Jadi beriman itu supaya kamu punya ilmu dan komitmen dan pijakan supaya kamu bikin dunia ini aman, gitu kan. Outputnya adalah amannya gemah ripah loh jinawi di dunia ini, kan gitu. Nah itulah prinsip bernegara. Jadi suatu hari Indonesia akan lahir kembali dengan pemimpin-pemimpin yang imannya akan diterjemahkan ke dalam perekonomian, diterjemahkan kepada kebudayaan, diterjemahkan ke dalam psikologi dan lain sebagainya.
Ada banyak riwayat dari Nabi SAW tentang keutamaan majlis yang semacam ini. Di antara Nabi pernah menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fiha aw fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Kalau pengen tahu orang yang langkahnya menuju surga itu adalah orang yang ditapakkan kakinya oleh Allah di jalan menuntut ilmu, maka siapapun yang dimudahkan oleh Allah menghadiri tempat semacam ini, sebetulnya oleh Allah telah digiring dan dibimbing menuju surga Allah. Dan di sini adalah taman surga juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Hai umatku, kalau engkau melewati taman surga maka segera engkau mampir gembalakan dirimu. Maksudnya nikmati taman surga itu. Nah, para sahabat Nabi bingung, masih di dunia kok ada taman surga. Wa mariyadul jannati ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Nabi Muhammad menyebut taman surga adalah majalisul dzikri wa fi riwayatin majalisul ilmi, majelis yang digunakan untuk berzikir dan majelis yang digunakan untuk menuntut ilmu. Ini adalah taman surga. Artinya apa? Yang biasa menghadiri taman surga hanya ahli surga. Ahli neraka susah untuk menghadiri taman surga. Maka syukuri kehadiran anda di tempat ini kalau ini adalah mulia. Belum lagi Nabi menyebutkan sampai hitanul bahri itu. Hitanul bahri, semua penghuni yang ada di laut tastaghfir li talibil ilmi, akan memohonkan ampun untuk menuntut ilmu. Jadi kita saat ini duduk beberapa menit di sini, 1 jam, 2 jam. Sepanjang kita duduk di sini, semua yang ada di lautan sana memohon kepada Allah untuk mengampuni kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Alangkah banyaknya dosa kita. Sesaat dosa dengan mata kita, sesaat dosa dengan lidah kita, sesaat dosa dengan telinga kita, sesaat hati kita yang berprasangka buruk, sesaat. Alangkah banyaknya dosa kita. Puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita hadir di tempat ini. Karena kita hadir di tempat ini, semua penghuni yang di laut memohonkan ampun untuk kita. Kita kukuhkan ini agar kita semakin yakin, sehingga kehadiran kita di bulan-bulan berikutnya adalah lebih semangat daripada hari ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar rahimahullah taala, hadis panjang itu dikisahkan, innalillahi malaikatan sayyaratan, Allah mempunyai malaikat yang kerjaannya mondar-mandir. Yaltabisuna hilaqad dzikri wa fi riwayatin hilaqal ilmi, Allah mempunyai malaikat yang kerjaannya mondar-mandir ke sana kemari. Mondar-mandir ke sana kemari mencari majelis zikir dan majelis ilmu. Kalau sudah malaikat itu menemukan, nah ini majelis ilmu, ini majelis zikir, malaikat ini menghabarkan kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Dan setelah malaikat-malaikat yang lainnya mendengar berita dari malaikat tersebut, maka serempak malaikat-malaikat tersebut memohon kepada Allah, yang isi permohonan itu adalah, ya Allah, berikan pengampunanmu dan rahmatmu kepada yang hadir. Yang mendoakan adalah malaikat yang tidak pernah punya dosa. Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang Maha Agung, mendengar permohonan malaikat itu semuanya serempak. Seketika Allah menjawab dengan sumpah, bi'izzati wa jalali. Allah mau menjawab dengan sumpah, artinya menunjukkan begitu seriusnya permasalahan ini. Bi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, sungguh aku telah mengampuni yang hadir dan aku telah memberikan kasih sayang kepada yang hadir. Para siswa sekalian, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar hukum tajwid Quran surat At-Taubah ayat 122. Ada beberapa hukum bacaan yang akan kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Di sini perhatikan, ada
huruf mim ketemu dengan alif, namun sebelum alif itu ada huruf fathah, maka itu disebut dengan mad tabi'i dibaca 2 harokat. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama, jadi 2 harokat, tidak boleh dibaca wama. Kemudian yang berikut kana, ini ada fathah ketemu dengan huruf alif, maka disebut juga mad tabi'i. Sama cara membacanya adalah 2 harokat. Kana, tidak boleh dibaca kana, tetapi 2 harokat. Kana. Selanjutnya adalah al-mu'minuna, ada alif lam bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah dibaca jelas, karena alif lam itu bertemu dengan huruf mim, dan huruf mim itu adalah disebut dengan huruf mim qamariyah, maka dibaca jelas. Al-mu'minuna, tidak boleh dibaca tapi al-mu'minuna, alif lam dibaca jelas. Kemudian selanjutnya adalah lafaz liyang firu. Perhatikan, ada nun sukun ketemu dengan huruf fa, maka dibaca ikhwa atau samar-samar, tidak boleh dibaca jelas. Liyang firu, liyang firu. Selanjutnya adalah bacaan kafah, maka di sini adalah mad tabi'i bertemu dengan lam dengan bacaan tasdid, maka dia disebut mad lazim musaqqal kilmi atau kalimi. Mad lazim musaqqal kilmi, jadi dibaca 6 harokat. Kafah, tidak boleh dibaca 2 kafah, tetapi 6. Kafah. Selanjutnya bacaan lafaz minhum, ini nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka disebut izhar halqi, dibaca jelas. Minhum, tidak boleh dibaca minhum, tetapi jelas. Minhum, hukumnya adalah izhar halqi. Kemudian selanjutnya ta'ifah, ini ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, ini tertutup, maka dia disebut mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, maka cara membacanya adalah dibaca 4, 5 atau 6. Ta'ifah. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah yahzarun. Ini disebut dengan mad arid lisukun karena mad tabi'i di akhir kalimat dengan huruf hidup, maka dia dibaca 2 bisa. Yahzarun baca 4, yahzarun dibaca 6 harokat. Yahzarun. Nah, ini adalah hukum tajwid yang ada terdapat di Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Tentunya tidak semua kita bahas, tetapi ada beberapa yang kita bahas. Para siswa sekalian, demikian pembelajaran kita lewat video ini, semoga bermanfaat. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.